Halo semuanya, kembali lagi dengan kami, Sang Spoiler Film Bergengsi. Kita akan lanjut di season 1 part 2. Monster-monster itu mulai mengamuk dan memangsa warga. Mereka berteriak dan berlarian menyelamatkan diri. Lalu datanglah Lee Do Hyun dengan membawa pemadam kebakaran. Lalu Lee Do Hyun memberi perintah kepada bapak pembuat onar tadi untuk menurunkan gerbang. Saat gerbang mulai menutup, aparnya sudah mulai habis, tapi monster belum sempat keluar. Lalu tiba-tiba Seo dengan beraninya menerjang sang monster. Setelah berhasil memukul monster keluar, Lee Do Hyun menarik Seo masuk kembali ke dalam greenhouse. Monster itu berusaha menarik Seo dengan lidahnya, tetapi gagal dan akhirnya ngambek terus pergi. Warga kembali berkumpul. Monster-monster pun berkerumun di luar gerbang. Para monster menganggap manusia adalah protein, makanya mereka selalu mengejar manusia untuk dijadikan makanannya. Kita kembali ke masa lampau, di mana terlihat Hyun Soo sedang bermain game. Ibunya menawarinya makan, tapi Hyun Soo tidak mendengarkannya. Akhirnya, keluarganya pergi tanpa mengajak Hyun Soo. Tapi tiba-tiba sesuatu mengejutkan terjadi. Mereka mengalami kecelakaan. Saat Hyun Soo datang ke rumah duka, Hyun Soo marah karena hanya diberi tabungan 30 juta won. Solimi alias durhaka banget sih Hyun Soo ini, gengs. Bukannya sedih, justru marah karena dikasih sedikit warisan oleh keluarganya. Oke, kita kembali ke masa sekarang. Terlihat Lee Hyun Soo sedang menuruni tangga, lalu ia terjatuh. Tak lama kemudian datanglah Pyun Sang Wook, dan tiba-tiba Pyun diserang seorang monster wanita. Monster itu berhasil menggigit Pyun, tapi anehnya Pyun gak kenapa-napa tuh. Di sini gue penasaran sih, kenapa Pyun ini baik-baik aja? Sebenarnya siapa Pyun ini? Masih jadi tanda tanya sih guys. Pyun terus menghajar monster itu sampai mati tanpa rasa ampun guys. Pindah ke scene lain. Saat Yoon Jisoo menuruni tangga untuk meminta bantuan, ia melihat seorang laki-laki yang sedang meratap. Jisoo bersiaga dan hanya melewati pria itu. Lalu tiba-tiba pria itu mimisan dan berubah jadi monster. Dengan gerakan refleks, Jisoo memukulnya dengan tongkat baseball. Saat Jisoo ingin mengecek keadaan monster itu, datanglah Jaehyun yang menasihatinya untuk tidak mendekati monster itu. Di lantai dasar, ada seorang ibu yang bersikeras ingin membuka pintu gerbang. Lalu, tiba-tiba semua ponsel mereka kembali ada sinyal dan ada pesan masuk tentang wabah. Di sana tertulis pesan bagi yang bergejala mimisan, tak sadar diri dan perilaku agresif harus segera dikarantina. Saat Pyun Sang Wook sedang keluar dari pintu dasar, orang-orang kaget karena ia mempunyai bekas gigitan monster. Mereka semua panik dan menghindarinya. Lalu tiba-tiba bapak pemilik toko menyetrumnya hingga ia pingsan. 8 jam kemudian, mimisan Hyun Soo semakin parah. Hyun Soo dan Lee Do Hyun mencari tahu tentang apa yang terjadi di internet. Saat mereka akan mendapatkan jawabannya, tiba-tiba koneksi internet terputus. Hyun Soo merasa lapar dan ingin memasak mie. Saat ingin mengambil mie, ada monster setengah kepala. Ia tidak bisa melihat dan hanya melewati Hyun Soo. Meskipun tidak bisa melihat, tapi pendengarannya sangat sensitif. Saat Hyun Soo ingin mengambil senjata untuk memukul monster itu menyerangnya, tapi salah sasaran. Ia mendekati sumber suara, dan lagi-lagi ia hanya melewati Hyun Soo karena tidak bisa melihat. Di sisi lain, terlihat Pyun Sang Wook sedang diikat di kursi oleh warga. Bapak pemilik toko menyarankan untuk membunuhnya saja. Diketahui bapak pemilik toko bernama Seo Kyun. Saat Seo Kyun ingin membunuh Pyun,
Pyun menendang bapak itu. Pindah ke scene lain. Saat Jaehyun dan Jisoo sedang bersiaga di luar ruangan, mereka mendengar suara orang di ruangan. Saat dibuka, ternyata itu adalah orang yang diperban oleh Pyun. Mereka langsung memberinya minum dan menanyakan apa yang terjadi. Pria itu bercerita bahwa ia kerampokan. Hyunsu memutuskan untuk bunuh diri karena ia berpikir jika ia mati sekarang, setidaknya ia mati sebagai manusia, bukan sebagai monster. Namun, saat ia melakukan bunuh diri, tiba-tiba ia mendengar suara anak dengan ayahnya. Ia ingin pergi untuk mencari bantuan, tapi tiba-tiba ia dimakan oleh monster bermata satu. Setelah membunuh ayahnya, monster itu mengincar anak-anaknya. Karena Hyunsu tak tega, maka ia menolong anak-anak itu dengan menjatuhkan sebuah komputer kepada monster itu. Kemudian, monster itu berbalik mengincar Hyunsu. Hyunsu mencoba menusuk mata monster itu, tapi tidak mempan dan monster itu melilit tubuh Hyunsu. Tapi tiba-tiba monster itu berhenti melilit tubuh Hyunsu dan tubuhnya terpotong. Lalu monster itu mati. Ternyata itu semua karena tembakan bapak-bapak jagoan di sebelah kamar Hyunsu. Bapak itu berbicara lewat sebuah tulisan karena ia yakin suara akan memicu monster itu untuk datang. Bapak itu bilang kalau Hyunsu ingin menyelamatkan nyawa anak-anak itu, datanglah ke kamar sang bapak. Bapak itu bernama Han Du-sik. Hyunsu kaget karena ternyata Han Du-sik tidak bisa berjalan dan hanya menggunakan kursi roda. Lalu Han Du-sik memeriksa senjata yang digunakan Hyunsu dan memodifikasinya. Lalu Hyunsu keluar kamar dan membawa senjata itu untuk menyelamatkan anak-anak. Hyunsu mengetes senjata itu kepada monster berkepala setengah. Monster itu mengamuk dan mengejar Hyunsu tanpa arah. Hyunsu melemparkan 2 buah bola dan ketika monster itu lengah, Hyunsu menyetrumnya lagi. Beralih ke sang pemilik toko yang sedang memeriksa stok makanannya. Ia kesal karena banyak makanannya yang basi. Lalu ia marah kepada istrinya. Beruntung saat ia mau memukul istrinya, ada Seo Ji Kyung dan Lee Do Hyun. Saat Seo Ji Kyung dan Lee Do Hyun pergi, pemilik toko kembali memukul istrinya. Di lain sisi, Hyunsu yang berhasil menemui kedua anak kecil itu langsung membawa mereka ke lantai 14, di mana konon katanya di sana masih terdapat banyak makanan. Di perjalanan menuju lantai 14, Hyunsu mengeluarkan banyak darah dari hidung. Lalu, film diakhiri dengan adegan flashback di mana Hyunsu selalu membela yang lemah, tapi selalu bernasib sial. Alam bawah sadarnya mengatakan bahwa ini semua tidak adil. Oke, kita lanjut ke season 1 part 3. Ini adalah mimpi Hyunsu, di mana di masa lalu Hyunsu sedang pergi menggunakan mobil bersama keluarga. Hyunsu ikut tapi tetap fokus bermain game. Lalu ayahnya memarahinya karena terus-terusan bermain game. Di sana Hyunsu meluapkan kekesalannya pada adiknya, mamanya, serta ayahnya. Lalu Hyunsu menyumpahi keluarganya agar mereka semua mati. Lalu Hyunsu terbangun dari tidurnya. Hyunsu merasa semua yang terjadi di Sweet Home juga adalah mimpi, dan ada pamannya yang menyarankan Hyunsu untuk beristirahat dan menenangkan diri dari keluarganya yang wafat. Lalu saat Hyunsu sedang berjalan-jalan di malam hari, dia tidak juga ingat bahwa dia punya paman. Lalu kejadian aneh pun dimulai. Setiap orang yang ditemuinya menghilang dan semua lampu padam. Lalu di cermin ada dirinya yang lain yang mengatakan akan membuat semua orang yang dibenci Hyunsu menghilang. Pandangannya pun menjadi gelap. Lalu terdengar suara anak kecil yang membangunkan Hyunsu. Lalu ada monster dan Hyunsu pun terbangun menyuruh kedua anak kecil itu pergi. Monster itu geram dan memukul Hyunsu. Tiba-tiba datanglah Jae-hoon membantu dan Yoon Ji-soo menuduh
Hyun-soo telah terinfeksi, tapi Jae-hoon menolak untuk membunuh Hyun-soo, dan mereka bertiga sepakat untuk bekerja sama menyelamatkan dua anak kecil itu. Saat monster raksasa mendekati dua anak kecil itu, seorang ibu tanpa anak menghadang monster itu. Di scene lain, terlihat Pyun sedang membalut lukanya dengan isolasi plastik dan menonton televisi yang isinya himbauan pemerintah untuk berhati-hati terhadap wabah ini. Namun, tiba-tiba saat siaran TV sedang berlangsung, sang presiden berubah menjadi monster. Monster itu mendorong sang ibu, lalu sang ibu melihat kereta anak balitanya diinjak oleh monster. Hal itu mengingatkannya pada kecelakaan pada masa lalu. Sang ibu pun menjadi murka. Ia menaiki sang monster dan menggigitnya. Yoon Ji-soo dan Jae-hoon membantunya. Lalu sang monster membanting sang ibu. Jae-hoon lalu mengalihkan perhatian sang monster. Lalu Yoon Ji-soo memeriksa si ibu yang mengeluarkan tanda-tanda akan berubah menjadi monster. Hyun-soo sudah menempatkan anak-anak di tempat yang aman. Hebatnya, setelah terbanting cukup keras, sang ibu masih hidup, guys. Si ibu masih mau jalan sendiri dan mereka mau ketemuan di kamar 1408. Lee Do-hyun mencari-cari adiknya, padahal adiknya lagi di kamar, guys. Dia lagi sobek-sobek baju balerinanya, padahal menjadi balerina adalah cita-citanya. Di kamar lain, mereka semua berhasil berkumpul dan di kamar 1408 dan makan bersama di sana. Kita tahu nama kedua anak itu adalah Kim So-young dan Kim Yong-soo. Mereka dinamai mirip agar selalu bersama-sama. Saat mereka beristirahat, mereka bergantian untuk berjaga. Di lantai dasar, pemilik toko menjaga ketat tokonya. Siapapun tidak boleh masuk tanpa membawa uang. Saat semua orang bingung karena tidak mempunyai uang, seorang pria dengan penuh luka di wajahnya datang dengan membawa koper yang berisi makanan. Keesokan harinya, tiba-tiba semua monster menghilang dan terdengar suara musik di pengeras suara. Dan ada pengumuman bahwa semua warga diharapkan untuk turun ke lantai 1 untuk membawa makanan, obat, dan senjata karena lantai 1 adalah tempat yang cukup aman. Lalu ada seorang ibu yang histeris dan berkata bahwa anaknya akan datang. Benar saja, tak lama kemudian datanglah seorang gadis, tapi mereka semua terdiam karena tidak tahu apakah adik gadis itu sudah terinfeksi atau belum. Sebelum sang gadis semakin dekat, seorang tentara berlari ke arahnya untuk membantunya sampai lebih cepat. Tapi sayang, monster di belakangnya telah menusuk sang gadis dan tembus sampai ke tentara itu, dan film pun berakhir. Oke, sampai sini dulu guys, season 1 part 2 dan part 3. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih.